Iqamah itu enggak hizib bismillah. Bola gak ada. Itu hizib bismillah. Jadi dari segi ilmu hikmah bae. Kalau bismillah bae lo bisa engko sampai anak keterangan sing kitab. Keterangan saja kitab, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim rolas sewu zaman pitung dina mutawaliyah nuli-nuli rolas sewu zaman pitung dina nuli-nuli qudiyat hajatu ayatu hajatin. Pengen apa be diijabah rolas sewu kang durung kawin mbok kasih kesempatan man melayu pamijahan kuning Jarawali sanga nyepi. Setinya ngacak rolas sewu. Sebenarnya amalan itu kayak jamu, kayak obat. Cocok-cocokan. Jadi kadang-kadang kang lakoni cocok, kadang-kadang malah beli cocoknya keduren, dosisnya keduren. Anak kayak kita-kitaan cukup apa? Jamu kunir. Cukup puyer bintang 7. Tapi enggak orang tertentu kudu resep di Singapura. Resep rumah sakit kang Bonafit. Padahal enggak gula puyer bintang 7 cukup. Nah, mau amalan-amalan kang dhuwur-dhuwur kadang-kadang perlu dikoreksi. Sebab bisa jadi keduren dosisnya. Keduren dosisnya ya. Nah bahasa oleh pelangap-pelongo kan. Takoyur. Keduren dosis. Kayak hizib Nawawi, terkenal hizib putih. Siapa wong kang sembarangan ngamal hizib Nawawi, amalnya dijaga. Bisa takoyur. Hizib Nawawi dan sembarangan hizib putih, niatnya salah be, bukan kelakuan akhlak ke, ngamal hizib Nawawi akhlaknya beli, bisa madoroti, bisa nampak nih awak ke. Bahasa para ulama, karena hizib Nawawi itu hizib putih, jadi kudu bener-bener kang, ulamun obat terus tinggi kan kok. Ini apa kita hubungkan dengan apa yang tadi dikasihkan dalam Al-Qur'an bahwa wala rodbin wala yabisni illa fi kitabin mubin. Anak kabeh mau. Bismillahirrahmanirrahim. Ay abda'u. Bismillah. Dengan menyebut asma Allah. Dengan menyebut itu kita adalah musta'inan dalam keadaan orang yang meminta tolong kepada Allah dengan wasilah menyebut asma Allah. Ini juga merupakan apa? Bismillah itu sudah merupakan ada filosofi dalam apa? Dalam masalah kita harus berwasilah. Jadi kalau ada apa persoalan yang beredar umpamanya bagaimana wasilah, kita nggak usah banyak-banyak dalil atau nyari yang jauh-jauh, yang dalam-dalam, cukup bismillah bae kan cukup. Kalau kita harus bismillah bae sing ngajarkan kon tawassul kan kono. Nanti dalilnya aja buat tawassul ya bismillah bae sing ngajarkan tawassul. Bismillah tawassaltu. Ya Allah, saya berwasilah kepadamu dengan menyebut namamu. Ini sudah apa? Sudah merupakan tuntunan bahwa wasilah itu suatu yang katakanlah mungkin kalau kita menjawab dari mereka yang tidak memperbolehkan, sesuatu yang diperbolehkan. Kalau bagi kita yang berpaham tawassul, satu keniscayaan tawassul itu. Satu keharusan. Tidak bisa kita hidup tanpa tawassul. Makanya Al-Qur'an mengatakan dalam satu ayatnya wabtaghu ilaihil wasilah.
wabtaghu ilaihil wasilah. Perintah itu wabtaghu, itu perintah. Perintah kalau dalam kajian ilmu usul fikih adalah lil wujub. Wabtaghu, wajib kita itu. Wajib ibtigha. Wajib berikhtiar, mencari, berusaha. Ilaihi, untuk menuju pada taqwa Allah. Menuju kepada Allah. Bil wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Ing wasilah. Oh, berarti bahkan dereng wabtaghu sudah amar lil wujub. Ya berarti sesuatu yang harus. Yang Gusti Allah perintah mana asalnya harus. Berarti wasilah itu satu keharusan, satu keniscayaan di dalam hidup ini. Nggak boleh enggak. Kita pengen hilang kempongnya kudu mangan kan, mangan kudu karo sega. Pengen hilang orangnya ya kudu nginum banyu. Sampai dalam kondisi yang begitu kita apes bahasa, ajiz, puncaknya ajiz saja, tetap kita harus wasilah. Dan ini kita bisa mengambil nilai ini dari apa? Dari sebuah ayat Al-Quran juga yang mengisahkan tentang Sayyidah Maryam. Nah, Sayyidah Maryam itu ketika beliau mengandung, kemudian dia berjalan poyang-paying beli karuan arah tujuannya, sebab esok metu disebeli malaikat Jibril langsung mendelung. Sore-sore lahir, esok mulai meteng, sore lahir. Sayyidah Maryam itu ketika wis kari lahir baik, wis beli kuat nodok prok ning siji tempat ngadepi balong pengen balong wis asap bekase ning ngarepan witan korma lemprok wis wong wadon diuat tenge gede. Tali dalam keadaan apes mengkonon priben Gusti Allah dawuh wa huzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit aliki rutoban janiyah. Ini Sayyidah Maryam nggih, aduh ini siapa nyaluk tulung nggih. Lang wong-wong. Lang bisa dijaluk tuh tulung, pengen lahiran. Ini Gusti Allah juga nggon apa? Nggon ikhtiar. Semua wis bliwat lamun bahasane wis nyadong apa sira kok. Maryam wis sampean kare ngayal bae kan kono. Kunci beli wa huzzi ilaiki. Huzzi he Maryam, huzzi pancal-pancalen sira wadon. Huzzi ilaiki bizid innakhlati lu wit korma ngane ngarep pancalen. Org-orgen. Karo sikile ira tu sakit alaiki rutoban, maka apa korma-korma yang ada di atasnya itu akan nepluk tuh sakit, bakal reruntuhan alaiki ingat siratan rutoban jania, korma kang kemanding-kemanding. Dalam keadaan wis lemah, tidak berdaya apa-apa. Ini Gusti Allah masih diperintah kongkon ikhtiar. Aja mlogok bae cara omong kan. Ini raja nyadong aja ngayalnya perang saya toli oleh teplukan sing langit ta kon. Ning Gusti Allah wa huzzi ku perintah. Rog-rogen sirawadon. Ya mu'anas mukhotobah wa huzzi rog-rogen sirawadon. Alaiki ingatnya rutoban bijid'in nakhlah dengan wit korma tersebut. Tu sakit alaiki rutoban janiyah. Wasilah apa? Ngonjor harus kira dirok-rok. Nah, dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata dalam hidupnya harus berwasilah. Jadi bagi kita yang sudah masuk ideologi wasilah di dalam hidup ini, maka orang yang mengatakan bahwa wasilah itu tidak boleh, wasilah itu adalah merupakan unsur-unsur yang menimbul yang terdapat kemusyrikan, itu ya gemuyu konon loh.
Misalnya ngakak baik. Yang ayat kurang birang-birang menunjukkan bahwa wasilah itu satu keniscayaan, satu keharusan. Ya kari metani baik kan ngomong aja wasilah metani baik sampean kenapa haji wasilah mana kudu lunga mana kudu marki Ka'bah kudu muteri Ka'bah wasilah beli tujuan ibadah apa beli cukup nih kayaknya menang bewonon enggak. Jadi angel ngomong-ngomong kang wong iku blori wasilah iku apa? Mengandung unsur kemusyrikan. Itu omongan yang ngelindur dari bulan. Ini bahwa tidak boleh berwasilah. Berwasilah itu adalah musyrik. Itu ngomong yang ngelindur dari bulan. Sebab langkah sesuatu unsur apapun yang tidak dengan metode wasilah. Al-Quran tadi mengatakan apa? Wabtahu ilaihil wasilah. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran ini yang memberikan filosofi hidup bagi kita. Yang mana dengan kita bermodalkan alatnya yang cukup, terutama ilmu-ilmu sorof, ilmu nahwu, ilmu balagha, ilmu mantek, itu sudah kita tidak usah mutolak kitab-kitab yang macam-macam yang banyak itu, cukup kebet-kebet Al-Quran bagus. Dan itu memang tujuannya, kita belajar itu tujuannya supaya kita kembali kepada Al-Quran. Tapi omongan ini kita harus kembali kepada Al-Quran, kepada hadis Nabi. Ini kalimatu haqqin ini. Ini omongan benar. Bener tamutan dari sampean kita harus kembali ke Quran, harus kembali ke bener tamutan. Tapi urida bihil batil. Kadang-kadang oleh mereka dikendaki untuk suatu kebatilan. Karena apa? Dihubungkannya dengan wis aja ngaji kitab maning. Aja ngaji sorof maning, aja ngaji nahwu maning. Aja ngaji jurmiyah Sapina Fathul Mu'in maning kembali be langsung ke Al-Quran. Ya omongan sih bener, cuma bisa beli konon loh. Kita langsung Quran terus beli ngaji sorof konon enggak. Beli ngaji nahwu, beli ngaji balau bisa tak beli. Omongan bener. Tapi urida bihil batil. Mereka maksudnya untuk sesuatu yang tidak benar. Banyak omongan-omongan itu sebenarnya omongan benar. Ya, seperti kasus yang menimpa terbunuhnya beberapa khalifah di masa-masa sejarah Islam. Sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali. Itu oleh mereka-mereka yang melakukan kezaliman sama membunuh itu dengan bahasa yang hak. Tapi apa? Diejwentahkan dengan sesuatu yang batil. Nah ini perlu nanti pemahaman Qurannya juga harus difilter sehingga bisa menghasilkan pemahaman-pemahaman yang moderat, pemahaman yang tengah-tengah, sebagaimana Al-Quran juga menegaskan bahwa kita harus memegang kepada prinsip-prinsip wasatiyah. Ummatan wasat itu Quran. Ummatan wasato. Litukhrijan nas nukhrija. Di mana ayatnya itu ummatan wasato itu yang sudah terkenal. Jadi itu juga ada ayat tuh mengilhami pada kita, memberikan filosofi hidup kita bahwa kita dalam bersikap, dalam berpikir itu harus wasatiyah, harus tengah, harus moderat bahasanya.